Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Alfiando. Nama saya Ria Mandanu. Nama saya Muhammad Ali Isa. Kali ini saya bersama kelompok saya akan menjelaskan tentang penjadwalan data karyawan dan pengolahan lahan sawit di CV Ramjaya. Latar belakang CV Ramjaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor agribisnis perkebunan kelapa sawit. Sebuah industri yang padat, karya yang sangat bergantung pada efisiensi pengolahan sumber daya manusia dan aset fisik lahan. Namun, dalam praktiknya penjadwalan dan pengolahan data karyawan di CV Ramjaya masih didominasi oleh sistem konvensional. Penentuan lokasi kerja, alokasi, tugas harian pemupukan dan panen, dan pencatatan presensi seringkali dilakukan secara manual oleh mandor atau supervisor. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan merancang dan mengembangkan sistem yang dapat mengatasi tantangan ini, guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan efisiensi operasional harian di Civiram Jaya ini. Dari rumusan masalah dari latar belakang di atas, permasalahan utama yang diatasi dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem yang mampu mengoptimasi proses penjualan, penugasan, dan alokasi kerja karyawan ke blok-blok lahan sawit secara efisien dan seimbang. Agar penelitian dapat berjalan fokus, maka dibatasi pada hal-hal berikut. Satu, pencatatan dan visualisasi blok lahan kelapa sawit. Dua, otomatisasi penugasan buruh, panen dan pemeliharaan ke blok lahan yang spesifik. Tiga, pencatatan check-in atau check-out karyawan yang hanya dapat dilakukan jika berada di dalam batas blok lahan. Empat, pengembangan akan berfokus hanya pada dua komponen utama, aplikasi web untuk manajemen dan pengawasan dan mobile untuk kerja. Nah, tujuan penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sebuah sistem informasi geospasial yang mampu mengintegrasikan data sumber daya manusia dan data spesial blok lahan kelapa sawit di CV Ramjaya tersebut. Dua, mengimplementasikan modul otomasi penugasan yang dapat mengalokasikan buruh panen dan pemeliharaan ke blok-blok lahan secara lebih cepat, akurat, dan merata. Tiga, membangun mekanisme verifikasi kehadiran berbasis lokasi geofencing melalui aplikasi mobile untuk memastikan dan mencatat aktivitas karyawan di blok lahan yang ditugaskan. Empat, menyediakan laporan kinerja karyawan dan produktivitas lahan yang terintegrasi secara spesial guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan efisiensi operasional harian di CV Ranjaya. Manfaat penelitian, sistem ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas operasional harian melalui otomatisasi penugasan buruh ke blok lahan, verifikasi kehadiran yang akurat berbasis lokasi GPS atau geofencing, serta menyederhanakan pembuatan laporan kinerja karyawan dan produktivitas setiap blok lahan sawit. Perancangan, Benefit Modeling, dan UML. UML adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML juga didefinisikan sebagai sesuatu bahasa standar visualisasi atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulis blueprint sebuah software. User case diagram. User case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna terhadap sistem. User diagram membantu memahami
kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna. Nah, ini contoh apa, gambar diagram, dan ini ada simbol-simbolnya, dan ini ada deskripsinya. Activity diagram. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja dalam sistem. Diagram ini menunjukkan urutan kegiatan dari awal hingga akhir proses. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dan fungsi yang disediakan oleh sistem. Nah, di sini ada beberapa simbol, bulat-bulat, tanda panah, kotak persegi. Dan di sini juga ada deskripsinya. Kelas diagram. Kelas diagram digunakan untuk menggambarkan struktur kelas dalam sistem, termasuk atribut, metode, serta hubungan antara kelas. Diagram ini membantu pengembangan dalam memahami struktur data dan logika sistem yang akan dibangun. Nah, di sini ada gambarnya, di sini ada namanya juga, dan juga ada keterangannya juga. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall. Metode waterfall adalah konsep pengembangan yang menekankan pada langkah sistematis, sehingga proses penciptaan sebuah sistem harus dilakukan secara berurutan. Mulai dari tahapan identifikasi kebutuhan sampai ke proses perawatan. Langkah itulah yang kemudian dianalogikan seperti sebuah air terjun dan pengalihan dari atas ke bawah. Setiap proses dilakukan selangkah demi selangkah, tidak boleh berloncatan, dan dilakukan secara bersamaan, yang terdiri dari tahapan analisis kebutuhan, rancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Metode pengumpulan data yang kami gunakan di antara lain, yang pertama yaitu observasi. Observasi dilakukan dengan cara kami mengamati secara langsung kegiatan operasional di CV Ramjaya. Dari hasil observasi diketahui bahwa penentuan lokasi kerja masih dilakukan secara manual, yang berpotensi menyebabkan ketidakakuratan, ketidakmerataan beban kerja. Kedua, wawancara. Kami melakukan wawancara terhadap pihak terkait, yaitu mandor di CV Ramjaya, untuk menggali permasalahan terkait pengelolaan aset lahan dan sumber daya manusia. Yang ketiga, studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan sistem pengelolaan lahan dan penjadwalan karyawan. Flowchart sistem berjalan. Flowchart sistem berjalan ini menggambarkan proses penjadwalan dan pengelolaan karyawan di CV Ramjaya yang masih didominasi oleh sistem konvensional. Dimulai dari mandor menentukan lokasi dan tugas manual, lalu karyawan menerima instruksi, karyawan menuju lahan, mandor mencatat presensi di buku secara manual. Lalu, ini adalah sistem flowchart yang kami kembangkan. Menggambarkan proses penjadwalan secara otomatis dan presensi berbasis lokasi, geospasial. Dimulai dari mandor dan pemilik menginput jadwal web, lalu sistem memplotting area, karyawan lalu menerima tugas lewat aplikasi mobile, karyawan menuju lahan, lalu sistem mengecek lokasi dari GPS. Misalkan dia tidak valid, dia akan kembali ke menuju lahan lagi karyawannya. Jika iya, dia lanjut ke check-in, lalu simpan ke database, dan selesai. Kebutuhan fungsional yang dibutuhkan sistem antara lain, sistem harus mampu melakukan pencatatan visualisasi peta digital, serta menampilkan luas dan jenis tanam pada setiap blok lahan sawit. Kedua, sistem harus dapat mengalokasikan tugas buruh panen dan pemeliharaan ke blok lahan secara otomatis. Ketiga, sistem pada aplikasi mobile harus mampu melakukan verifikasi lokasi menggunakan GPS. Keempat, sistem harus dapat menghasilkan laporan kinerja karyawan dan produktivitas setiap blok lahan sawit. Kelima, sistem menyediakan hak akses yang berbeda antara supervisor di aplikasi web untuk pengawasan dan karyawan
di aplikasi mobile untuk operasional lapangan. Kebutuhan non fungsional. Untuk agar lebih bagus lagi, kita membutuhkan kebutuhan non fungsional. Yang pertama, antarmuka aplikasi mobile harus dirancang sederhana agar mudah dioperasikan oleh para pekerja lapangan yang mungkin memiliki keterbatasan literasi teknologi. Kedua, sistem harus memberikan akurasi penentuan lokasi GPS yang tinggi untuk meminimalisir kegagalan absensi. Ketiga, sistem harus memiliki proteksi terhadap manipulasi lokasi, misalkan seperti penggunaan fake GPS. Keempat, sistem manajemen berbasis web harus dapat diakses kapan saja oleh supervisor untuk memantau produktivitas harian secara real-time. Kelima, waktu respons saat memuat peta digital blok lahan tidak boleh terlalu lama agar efisiensi operasional tetap terjaga. Dengan demikian dibutuhkan hardware dan software. Hardware yang pertama yaitu laptop atau komputer yang digunakan oleh mandor nantinya. Kedua yaitu smartphone yang digunakan oleh karyawan untuk mengakses aplikasi mobile. Software yang pertama sistem operasi, untuk laptop itu Windows dan smartphone itu Android. Kedua, web browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox untuk aplikasi web admin. Ketiga, layanan peta seperti Google Maps. Use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan yang terjadi antara partisipan atau aktor dan aktivitas pada sistem. Pada sistem ini kita mempunyai 3 aktor, yaitu pemilik, mandor, pekerja. Nah, use case yang terdapat dalam sistem meliputi login sistem. Login sistem ini bisa diakses oleh siapa aja, entah pemilik, mandor, atau pekerja. Dan pengelola data karyawan, yaitu mandor, lalu mengelola data blok lahan, menyusun jadwal penugasan, itu mandor. Dan pekerja mempunyai hak untuk melihat jadwal tugas, check-in lokasi, check-out pekerjaan, dan verifikasi lokasi kerja dilakukan oleh sistem. Pemilik dan mandor itu mempunyai hak yang sama, yaitu melihat laporan kinerja karyawan dan melihat laporan produktivitas lahan. Activity diagram adalah bagian penting dari UML yang menggambarkan aspek dinamis dari sistem. Bisa kalian lihat di samping ada 2 gambar activity diagram, yang pertama untuk mandor dan kedua untuk pekerja. Untuk mandor dimulai dari login, lalu dia masuk dashboard, pilih menu penjadwalan, lalu menginput tugas. Lalu dia memilih karyawan yang akan disuruh buat melakukan tugasnya. Jika lalu dia menyimpan jadwal. Jika tidak menyimpan jadwal, dia kembali untuk menginput tugas. Jika iya, sistem memvalidasi data. Lalu dia simpan ke database dan mengirim notifikasi ke aplikasi pekerja. Activity diagram pekerja dimulai dari login, dia lalu buka aplikasi mobile, melihat daftar tugas, menuju lokasi lahan, klik tombol check-in, lalu sistem mengakses GPS dan memverifikasi apakah karyawan ada di dalam blok. Jika tidak, tampilkan pesan error lokasi tidak sesuai. Lalu dia kembali ke menuju lokasi lahan lagi. Jika iya, presensi masuk berhasil, simpan status hadir, lalu melakukan pekerjaan panen, pemeliharaan, pekerjaan selesai, klik tombol check out, simpan laporan, dan selesai. Class diagram. Class diagram ini merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem. Juga memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Jadi bisa dibilang bahwa class diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Rancangan kelasnya meliputi pengguna, mandor, pekerja, lahan, penugasan, dan presensi. Bisa kalian lihat di samping, ada tabel-tabel kelas yang dimana dalamnya terdapat atribut dan tanggung jawabnya masing-masing. Rancangan antarmuka. Rancangan antarmuka sistem dilakukan untuk memberikan gambaran tampilan sistem, absen penjadwalan, dan waktu pengolahan lahan yang akan digunakan oleh pengguna. Desain antarmuka ini dibuat dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan dan kebutuhan pengguna. Yang pertama ada halaman login. Lalu ini user interface untuk mandor, ada dashboard, dan monitoring.
Monitoring ini digunakan untuk memonitor karyawan secara real time. Lalu ada penjadwalan kerja untuk memberikan tugas kepada karyawan. Selanjutnya ada UI User Interface untuk pekerja. Ada dashboard, daftar tugas untuk melihat tugas, presensi. Presensi ini untuk memverifikasi kalau dia sudah ada di dalam lokasi. Lalu ada laporan pekerja. Nah, kesimpulan yang dapat kami sampaikan, pengembangan sistem informasi geospasial berbasis web dan mobile berhasil mengatasi hambatan operasional di CV Ramajaya dengan menggantikan sistem penjadwalan manual menjadi otomatis dan terintegrasi. Penggunaan teknologi geofencing dan GPS terbukti mampu memverifikasi kehadiran fisik karyawan secara akurat di blok lahan yang telah ditentukan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir manipulasi data presensi. Atas perhatian dan waktu yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih.